Halo, di sini aku mau nunjukin gimana caranya melakukan regresi linear sederhana atau simple linear regression di Microsoft Excel. Regresi linear sederhana adalah metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Regresi linear sederhana itu berguna banget buat analisis data loh. Oke, kita langsung masuk ke tutorial Excel. Pertama, kita siapin dulu data yang mau dianalisis. Ini contoh data punya aku ya. Di contoh data ini, aku mau melihat hubungan jumlah pengunjung atau profit customers dengan penjualan tahunan atau annual sales. Sebenarnya, ada beberapa cara untuk melakukan regresi linear di Excel. Tapi, cara paling gampang adalah dengan menggunakan Analysis Toolpack. Untuk menginstal Toolpack ini, kita pergi ke menu File, lalu di bawah kita akan pilih More, lalu kita pilih menu Options, lalu di bagian kanan ini, kita akan memilih menu Add-ins, dan di bawah sini, kita akan pilih menu Excel Add-ins, lalu klik Go. Nah, di sini kita akan mengeklik pada kolom Analysis Toolpack untuk menginstal toolpack-nya. Lalu tinggal kita klik OK. Nah, sekarang toolpack-nya sudah kita install. Lalu kita buka di menu data. Harusnya di bagian kanan sini muncul Tools Data Analysis ya. Lalu tinggal kita buka di Tools Data Analysis ini. Di sini kita akan scroll ke bawah untuk mencari menu Regression. Lalu kita klik OK. Nah, hal pertama yang harus kita input adalah variabel Y. Variabel Y adalah variabel dependent atau variabel yang mau kita prediksi. Pada kasus ini, aku mau memprediksi annual sales. Nah, kita tinggal klik panah ini, lalu kita klik and drag bagian kolom annual sales. Nah, sekarang kita akan menginput variabel X. Variabel X adalah variabel independen. Untuk menginput variabel X, sama ya kayak variabel Y tadi. Kita klik di panah ini, lalu kita klik and drag pada variabel X. Kalau di sini adalah profile customers. Lalu kita klik labels untuk memudahkan kita untuk membaca analisisnya nanti. Berikutnya, di sebelahnya ada opsi constant is zero. Constant is zero ini digunakan kalau kita mau garis regresinya dimulai dari angka 0. Tapi biasanya opsi ini jarang dipakai di linear regression, jadi kotaknya nggak aku cek. Berikutnya ada opsi confidence level. Secara default, di analisisnya nanti bakal ngasih kita 95% confidence interval. Tapi kalau kita mau pakai confidence level selain 95%, kita bisa klik opsi ini, lalu kita masukin persentase yang kita mau di kolom ini. Tapi karena aku mau confidence intervalnya 95 aja, jadi opsi ini aku abaikan. Berikutnya, kita masuk ke menu Output Options. Di bagian ini, kita bisa memilih di mana output atau hasil analisis kita nanti diletakkan. Untuk opsi Output Range, hasil analisis akan diletakkan di worksheet yang sama. Dan untuk opsi New Worksheet Fly, hasil analisis akan diletakkan di worksheet yang berbeda. Lalu untuk opsi New Workbook, hasil analisis akan diletakkan di dokumen yang berbeda. Di sini aku mau taruh hasil outputnya di worksheet yang berbeda. Dan worksheetnya itu akan aku kasih judul hasil. Next kita masuk ke bagian residuals dan normal probability. Kita centang aja semua opsi di sini untuk mendapatkan hasil analisis dari data kita. Lalu kita klik OK. Nah, semua hasil analisis sudah muncul. Sekarang aku mau jelasin setiap
hasil analisisnya. Di sini kita punya summary output yang berisi statistik regression. Pertama ada multiple R. Multiple R ini adalah koefisien korelasi antara variabel Y dan X. Singkatnya, multiple R ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa signifikan hubungan linear antara X dan Y. Semakin nilai multiple R mendekati angka 1, maka semakin kuat hubungan linear antara variabel X dan Y. Nah, di sini multiple R dari data yang telah dianalisis tadi adalah 0,9. Artinya, hubungan linear antara jumlah pelanggan dan penjualan tahunan cukup erat. Berikutnya adalah R-square. R-square adalah koefisien determinasi. Ini mengukur seberapa banyak variabel X yang dapat dijelaskan variabel Y. Bagian ini dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya dari nilai 0,84 ini dapat dinyatakan bahwa 84% dari penjualan dapat dijelaskan oleh jumlah pelanggan. Sedangkan sisanya yaitu 16% disebabkan oleh faktor lain kayak error atau variabel lain. Berikutnya adalah adjusted R-square. Adjusted R-square adalah versi yang sudah diperbaiki dari R-square. Ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil tetap akurat, terutama kalau kita menggunakan lebih dari satu variabel Y, biasanya dalam regresi linear berganda. Berikutnya adalah standard error. Standard error adalah rata-rata jarak antara nilai yang diamati dengan garis regresi. Semakin kecil nilai standar errornya, semakin akurat model regresi linearnya. Jadi, nilai yang lebih kecil menunjukkan bahwa prediksi model lebih mendekati data sebenarnya. Berikutnya adalah observation. Observation ini cuma kayak jumlah data yang kita analisis tadi. Jumlahnya yaitu ada 14. Berikutnya adalah tabel ANOVA. Yang penting dari tabel ANOVA adalah nilai di bawah header signifikan F di sini. Nilai di sini sebenarnya adalah p-value untuk model regresi. Untuk jelasin bagian ini, kita perlu hipotesis. Null hipotesis artinya tidak ada hubungan linear antara variabel X dan Y. Dan alternatif hipotesis artinya ada hubungan linear antara variabel X dan Y. Misalkan, nilai alfanya adalah 0,5. Artinya, aku bakal nolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif jika p-value-nya lebih kecil atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, kalau p-value-nya lebih besar daripada 0,05, aku gagal nolak hipotesis 0. Dalam kasus ini, p-value atau significance F jauh lebih rendah daripada nilai alfa tadi, yaitu 0,05. Oleh karena itu, bisa disimpulin bahwa ada hubungan linear antara variabel X dan Y. Next, kita lanjut ke tabel berikutnya. Tabel ini disebut tabel coefficients. Di tabel coefficients ini terdapat baris intercept dan baris variabel X. Dalam kasus ini adalah profile customers. Dalam rumus simple linear regression, beta 0 adalah intercept dan beta 1 adalah variabel X atau profile customers. BTW, baris variabel X atau profile customer ini bisa disebut dengan slope atau kemiringan. Di sini terdapat kolom standard error, kemudian confidence interval 95% yang di bawah dan 95% yang di atas. Kemudian terdapat t-state yang digunakan untuk menghitung p-value. P-value ini juga bisa digunakan untuk menentukan hipotesis sama seperti tabel sebelumnya tadi. Kemudian ada tabel residual output. Dalam residual output, terdapat kolom predicted annual sales yang berisi variabel Y atau variabel annual sales yang dihitung menggunakan rumus simple linear regression tadi.
Jadi, predicted annual sales ini adalah nilai ideal berdasarkan hasil perhitungan atau analisis data ini. Kemudian, residuals adalah jarak antara variabel Y yang asli dengan variabel Y yang telah diprediksi atau predicted annual sales. Jadi, kolom residuals ini adalah nilai variabel Y yang asli dikurangi dengan variabel Y yang diprediksi. Kemudian ada kolom standar residuals. Kolom ini adalah residuals dibagi dengan standar deviasi dari data tadi. Standar residuals ini juga bisa disebut z-score. Next, kita akan membuat chart scatter plot dari contoh data tadi. Pertama, kita blok dulu data yang mau kita jadiin scatter plot, lalu kita klik pada menu insert, lalu pada ribbon charts kita pilih yang scatter plot yang di sini ya. Kita klik, lalu kita pilih, saya pilih yang ini. Jadi terus kalau kita mau nambahin garis regresi, caranya adalah pada sebelah kanan ini klik pada simbol plus ini, lalu kita pilih trend line. Dan trend line ini bisa kita edit. Caranya adalah dengan double klik pada trend line ini. Lalu kita edit, mungkin warnanya jadi ya merah. Lalu bisa kita tebelin. Dan tipe garisnya pilih garis biasa, putus-putus ataupun terserah kita. Aku mau pilih yang garis lurus biasa aja. Habis itu, kita bisa kasih label ke setiap sumbu X dan Y dengan mengklik simbol plus di sini, lalu kita pilih axis title. Nah, lalu tinggal kita rename aja. Ini adalah sumbu Y, jadi ini variabel Y, yaitu annual sales. Kemudian ini adalah sumbu X, jadi kita rename ke variabel Y kita. Lalu inilah scatter plot kita. Oke, sekian tutorial dari aku. Thank you for watching. See ya.